Selamat pagi, Shalom. 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 Yang di rumah saya menyapa Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini. Mari maupun yang di rumah, kita semua bisa beribadah bersama-sama. Dan waktu yang Tuhan berikan ini sangat berharga bagi kita. Pagi hari ini kita akan memuliakan namanya, bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga, memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita sebagai penolong dalam dunia ini. Hari ini hari Minggu yang sangat spesial. Ya, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Saudara percaya pagi hari ini ada Roh Kudus di hadapan kita, di ruangan ini, di dalam hati kita? Amin. Amin ya. Anak-anak Tuhan yang percaya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan Allah Roh Kudus. Yesus, terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan selagi Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya,
Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu Kau curahkan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus Kau curahkan bagi kami. Pagi hari ini terlebih kami datang memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Saya ingin Bapak Ibu Saudara memberikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Bila kita memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus tercurah. kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Roh Tuhan tercurah bagi setiap orang-orang yang percaya. Jadi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong kita di dalam kehidupan ini. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tetap boleh bangkit berdiri.
Kita akan memuji Tuhan bersama-sama karena kita berkumpul di tempat ini hanya untuk memuliakan nama-Nya. Amin. hadiratmu.
Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah besar nama. Terpujilah besar nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. jika di saat yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh datang kembali untuk Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengingat akan kebaikan Engkau, janji yang sudah Engkau berikan 2000 tahun yang lalu, Ya, di mana Yesus. Engkau berikan Tuhan seorang penolong, ya Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan untuk setiap kami, umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Biar pagi hari ini benar-benar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan nyata. Biar lewat setiap pujian penyembahan kami Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan hadir, menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan berkenan berbicara dan bersabda untuk setiap kami. Kami siap Tuhan, kami terima Tuhan setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman kebaikan Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saya ucapkan selamat kembali kita beribadah ya di dalam ya persekutuan, di mana saat ini kita boleh memperingati kembali peristiwa yang luar biasa, yaitu 2000 tahun yang lalu, di mana sebelum Tuhan naik ke surga, Dia berjanji ya kepada murid-muridnya. Janji ini seringkali ditangkap salah oleh banyak anak-anak Tuhan saat ini ya. Seolah-olah janji itu bicara tentang rumah Bapa ya. Tuhan berbicara pada Yohanes 14 itu tentang rumah Bapa, itu bahwa nanti ada ya yang Tuhan persiapkan, di mana Dia akan pergi ke sana menyediakan tempat di rumah Bapa, karena di sana banyak tempat. Tapi bukan itu janji Tuhan sebelum Dia naik ke surga. Ya, Dia berjanji kepada setiap muridnya ya. Untuk apa? Kalau pernah saya sampaikan tentang memberikan apa? Tongkat estafet, kekuasaan yang Tuhan saat itu akan berikan kepada murid-murid, supaya murid-murid punya kuasa untuk menjalankan tugas amanat agung itu ya. Dalam Kisah 1:8 dikatakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan punya kuasa. Itu yang akan Tuhan berikan. Janji Tuhan itu bukan janji tentang kerajaan surga itu saja, nanti itu. Tapi saat Dia mau naik itu, Dia akan berikan suatu janji. Yang ini yang disampaikan sebelum Dia naik ke surga. Jadi saudara sekalian ya, supaya kita semua mengerti dan memahami janji Tuhan itu, jangan hanya melihat tujuan saja, tapi bagaimana proses untuk mencapai tujuan itu yang perlu saat ini kita mengerti, kita pahami ya. Kalau tidak, percuma kita hanya tahu tujuan tapi tidak sampai ke sana. Ya tidak ada artinya. Untuk apa? Ya. Tapi kita harus tahu proses jalan ke sana. Dan jalan ke sana itu adalah salah satunya lewat janji Tuhan sebelum Dia naik ke surga. Janji Tuhan itu apa, saudara-saudara? Ya. Saudara, kalau misalnya ya kita sedang dihubungi oleh seseorang lewat telepon atau lewat WA dan sebagainya ya, kita dihubungin seseorang bahwa si A ini akan ketemu dengan kita ya, dia mau ketemu dengan kita. Lalu apa jawab kita kalau si A ini lagi bicara dia mau ketemu dengan kita? Apa langkah kita? Ya, tentunya yang pertama kita lihat dulu siapa orang yang sedang berbicara dengan kita, yang sedang ingin ketemu dengan kita. Siapa? Kita lihat dulu, ya kan? ID-nya, ya kalau orang kadang ada datanya, ID card-nya ya, kartu identitasnya. Dilihat dulu. Kira-kira kita kenal enggak dengan orang ini? Ya.
Nah, kalau kita kenal ya, kita langsung buat perjanjian kapan kita ketemu atau bagaimana caranya ya. Kita buat karena kita kenal, gampang aturnya. Ya. Tapi seandainya kalau kita tidak kenal dengan orang ini, baru mau ketemu, mau kenalan. Ya. Lalu bagaimana langkah kita? Ya. Tentunya pasti kita akan lihat dulu identitasnya dia, tinggalnya di mana, ya kan? Terus pekerjaannya apa, tujuannya ketemu apa, ya kan? Pasti kita lihat dulu ada kepentingan apa untuk ketemu. Ya. Ini pasti kita lihat dulu. Tidak langsung buat janji kan? Karena tidak kenal. Jadi ada langkah-langkah yang harus dikerjakan. Dilihat identitasnya, ya kan? Lalu dikenali. Ini penting. Saat ini ya kita sedang dalam peringatan tentang pekerjaan atau janji Tuhan 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga, bahwa dia menjanjikan akan adanya seorang penolong yang lain. Ya, ini Tuhan janjikan. Lalu apakah murid-murid percaya saat itu? Nah, lihat dulu, dia kenal enggak dengan yang berjanji ini, kan begitu? Kenal enggak? Nah, saat ini banyak anak-anak Tuhan ya merasa kenal, merasa saja, tapi tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Dia hanya tahu identitasnya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak kenal, ya kan? Ngomongnya kenal, tapi tidak kenal sebetulnya. Kenapa? Kita lihat nanti firman Tuhan bicara tentang apa, ya. Kalau janji Tuhan itu diberikan, kalau kita kenal, ada sikap yang jelas dan pasti, ya kan? Langsung buat janji seperti tadi, ya. Langsung ada tindakan nyata, wujudnya kelihatan. Tidak hanya sekedar didengar saja, tapi ada action, tindakan yang jelas. Itu kenal namanya. Ya. Gak enak kok nek gak direspon, ya kan? Gak enak kok nek gak dibuat janjian. Kadung kan orang kenal ya kan? Beda orang tidak kenal. Tapi banyak anak Tuhan saat ini pun merasa kenal Kristus, tapi sikapnya seperti orang tidak kenal. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Cuma dia tahu identitasnya saja. Mari saudara ya, kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan yang ke-17 ya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan yang ke-17 ya, firman Tuhan saya beri judul melihat dan mengenal Roh Kudus. Ya, melihat dan mengenal Roh Kudus. Ya, ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Siapa? Kristus akan minta kepada Bapa yang di surga, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Bukan satu saat saja, tidak, tapi akan menyertai kamu selamanya. Ini janji Tuhan. Ya, tinggal masalahnya percaya apa enggak. Ya, dasar percayanya apa sekarang? Ada enggak dasar untuk percaya? Ya, lewat kelahiran, percaya dengan kelahiran Kristus, percaya. Jadi nah gereja nek Natalan tok, karena percaya cuma ada pada kelahiran saja. Percaya pada Jumat Agung ya nek pas Jumat Agung datang dan Natal. Percaya sama Paskah ya pas kebangkitan datang. Tapi setelah itu tidak pernah datang. Ya. Karena apa? Hanya dasar percayanya cuma itu saja. Tapi dia tidak mengerti dengan mengenal dengan baik. Karena itu ayat 17 dikatakan, ya, siapa? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab apa? Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi dunia itu tidak melihat dan bahkan tidak melihat dia, tidak mengenal dia. Sebab apa? Tetapi kamu mengenal dia. Siapa? Tetapi kita mengenal dia. Sebab Ia menyertai kamu, menyertai kita
akan diam di dalam kamu, ya di dalam setiap kita yang percaya. Masalahnya percaya apa enggak, itu loh masalahnya, cuma itu saja. Karena dasar dari semua itu adalah iman. Berangkat dari iman, maka kita akan mempunyai sikap yang jelas. Tapi kalau enggak punya iman, makanya sikapnya enggak jelas, ngambang, enggak karu-karuan. Ya enggak nganan, enggak ngiri, enggak maju, enggak mundur, stagnan, diam. Karena apa? Dia cuma tahu identitas, cuma melihat identitas saja. Dia tidak mengenal dengan baik. Kalau kita mengenal dengan baik, ya, dalam ayat 16 ini dikatakan, ya, Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain. Perhatikan, dikatakan apa? Seorang penolong yang lain, bukan binatang yang lain. Seorang penolong yang lain. Karena seringkali orang hanya melihatnya bukan seorang penolong, sehingga tidak pernah dihargai. Banyak anak Tuhan tidak pernah menghargai janji Tuhan. Artinya dia melihat bahwa seorang itu bukan seorang seperti seorang manusia yang menggantikan Kristus, kan? Penolong yang lain, siapa? Yang lain dari Kristus itu seorang. Saudara, dalam KBBI, ya, kalau ayat 16 dikatakan seorang, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI disebutkan seorang itu adalah perorangan. Disebut juga personal atau pribadi. Ya. Jadi seorang itu juga disebut sebagai pribadi. Karena itu Roh Kudus, yaitu yang seorang penolong yang lain itu adalah seorang pribadi. Kristus pribadi, Bapa pribadi, Tritunggal itu 3 pribadi, dan salah satunya adalah Roh Kudus juga pribadi. Jadi Roh Kudus suatu pribadi yang mempunyai ciri-ciri seorang, yaitu orang manusia. Yaitu apa? Punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak, keinginan, kemauan. Ini adalah identitas itu tidak hanya sekedar dia seorang penolong yang lain saja, atau dia seorang yang diberikan kepada Tuhan untuk apa? Membantu kita. Tapi seorang penolong ini adalah bentuknya adalah apa? Pribadi. Punya pikiran, akal budi, punya perasaan, punya hati, dan kehendak, keinginan, kekuatan. Karena itu Tuhan bilang, ya, kasihlah perintah Tuhan yang terutama dan yang pertama, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu. Ini wujud dari pribadi seseorang. Berarti semua diserahkan, seluruh pribadi orang itu. Jadi kalau kita mengenal bahwa Roh Kudus itu seorang pribadi, seorang penolong yang lain, seorang penghibur. Kalau Tuhan Yesus saat di dunia, ya, dia menjadi penolong untuk setiap murid-murid, bahkan pengikut-pengikutnya, ya. 5 roti dan 2 ikan dijadikan untuk memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Coba, menolong mereka, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikkan, Lazarus mati dibangkitkan. Ya toh? Ada kuasa yang Tuhan berikan, tunjukkan sebagai karya pribadi ini jelas kelihatan di sana. Tuhan juga berdoa, Tuhan juga bisa bersedih, ya, menangis pada saat dia di Taman Getsemani. Sama, dia punya perasaan juga. Dan Roh Kudus pun sama. Roh Kudus bisa berduka, kan? Karena itu firman Tuhan dalam Efesus yang 4:30 dikatakan apa? Jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Ya.
Dia punya perasaan loh, berduka, sedih loh. Kalau orang itu tidak peduli kepada Roh Kudus. Apalagi kalau sudah terlalu lebih nemen lagi, tidak mau peduli, akhirnya apa? Step yang berikutnya adalah memadamkan roh. Bukan saja dia mendukakan, tapi memadamkan, mematikan roh yang dalam dirinya. Sehingga roh Tuhan sudah tidak nampak apa-apa karyanya. Dan terlebih gawat dan bahaya lagi adalah yang hujat Roh Kudus. Tidak ada ampun. Yang menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Ya, itu jelas firman Tuhan mengatakan. Karena itu kita harus hati-hati dan waspada saat ini. Ya. Karena tidak ada lagi pengampunan dosa seperti Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib lagi, tidak ada. Karena itu Tuhan sudah berikan pengganti yang lain, yaitu Roh Kudus, rohnya. Untuk apa? Diam di dalam kita. Ya, berada di dalam kita. Karena itu dikatakan tadi ayat yang ke-17, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Karena itu mari saudara, kita tidak boleh mengenal Roh Kudus itu hanya tahu siapa Roh Kudus. Oh, dia seorang penolong. Tidak cukup hanya itu identitas, dilihat dari identitas saja. Tapi kita harus kenal Roh Kudus itu seperti apa, bagaimana kerja dan karyanya di dalam diri kita, bagaimana pikirannya, bagaimana perasaannya, bagaimana kehendaknya. Dia punya itu semua loh. Karena seorang pribadi. Ya. Trikotomi, bukan dikotomi. Seperti binatang. Ya, tumbuhan yang hanya punya ya hidup saja. Tapi Roh Kudus ini adalah pribadi. Ya, yang memiliki semua ya keadaan manusia, yaitu pikiran, akal budi, perasaan, hati, dan kehendak, keinginan, kekuatan. Ada itu semua. Karena itu ya, kalau kita benar-benar mengenal ya siapa Roh Kudus itu, kita tidak akan pernah main-main dengan Roh Kudus. Kalau Tuhan berjanji akan memberikan, kalau orang itu kenal benar janji Tuhan, tidak pernah asal janji, pasti diterima, ditunggu dan diterima, bahkan dipersiapkan diri untuk menerima itu tadi. Karena itu sebelum ini, setelah kenaikan, kita ada 2 puasa di gereja untuk mempersiapkan diri kita. Karena kuasa itu diberikan bukan dengan main-main. Kita harus siap. Murid-murid pada saat dipersiapkan dan diberikan Roh Kudus tidak boleh kemana-mana, berdoa dan berpuasa supaya siap menerima kuasa itu. Kalau tidak akan bahaya. Jadi tidak boleh main-main, saudara. Ya. Jangan anggap enteng pekerjaan dan kuasa Roh Kudus. Karena itu kalau kita kenal bahwa Roh Kudus itu seorang pribadi yang tentunya punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini nyata, ya. Kita dapat melihatnya di mana, ya. Dapat melihat dan mengenalnya di mana. Kita lihat dalam 1 Korintus 12 itu ya. Ayat 7 sampai yang 11 sampai ke 10 dikatakan bahwa tentang karunia-karunia roh. Di sana ada karunia-karunia roh yang merupakan karya Roh Kudus, pekerjaan. Ini yang nyata. Ya. Kalau tidak begitu tidak akan mengerti kan? Seandainya begini, ya. Saudara melihat saya atau orang lain melihat saya sebagai apa? Oh, Pak Eko seorang pendeta. Kalau saudara mungkin tidak hanya sekedar tahu identitas saya saja seorang pendeta, tapi saudara tahu dan kenal. Kenapa? Karena saudara semua ya
melihat saya mengembalakan gereja di GBT Rehoboth Kejapanan, bahkan berjemaat di GBT Rehoboth Kejapanan, ya kan? Berarti mengenal saya, tidak hanya sekedar tahu nama dan jabatan saja sebagai pendeta, tapi tahu persis dengan mengenal di mana tinggal saya, apa yang dikerjakan di gereja sebagai gembala, tahu jelas. Dan saat ini banyak anak Tuhan cuma tahu identitas Roh Kudus saja, tapi tidak mengenal Roh Kudus dengan baik. Seringkali membuat Roh Kudus itu duka, sedih, bahkan sampai memadamkan roh. Biarlah kita saat ini benar-benar ya memahami apa Roh Kudus itu dengan baik. Kalau saudara kenal saya lewat pekerjaan saya, apa yang saya lakukan di gereja, demikian pula kalau kita ingin mengenal Roh Kudus, kenali lewat pekerjaannya, lewat karyanya, ya, kenali lewat karunia roh. 9 karunia roh itu diberikan untuk setiap kita, ya. Ada pikiran roh, yaitu hikmat, pengetahuan, dan membedakan roh. 3, itu pikiran roh. Dan yang kedua itu perasaan, sikap roh, yaitu bahasa roh, menafsirkannya, dan nubuat. 6. Yang ketiga adalah kehendak, kekuatan roh, tindakan roh, apa? Iman, mujizat, kesembuhan. Itu karunia roh. 3, 9 karunia ada di dalam apa? Pribadi daripada roh Tuhan itu. Lalu bagaimana kita sendiri bisa menyikapi pribadi Tuhan itu dengan baik? Serius benar-benar bahwa ada pribadi itu yang selalu ada di dalam diri kita, bukan dibiarkan, ya, diacukan. Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan setiap apapun yang kita lakukan, kerjakan. Jangan sampai ya di mata Tuhan itu kita ini dilihat seperti apa? Seperti orang yang tidak berakal, tidak berpikiran. Ya. Kita lihat Mazmur 32 ayat 9. Mazmur 32 ayat yang ke-9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegaramannya apa? Harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang tidak berakal, tidak punya pikiran roh, itu di hadapan Tuhan seperti orang apa? Seperti kuda, binatang. Mau dilihat Tuhan seperti binatang? Tunjukkan identitas kita, bahwa kita adalah anak-anaknya, bukan binatang. Untuk lebih jelasnya Mazmur 49:21. Ya, kita lihat dalam Mazmur 29 ayat 41. Manusia yang dengan segala kegemilangannya ya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, Mazmur 49:21. Itu jelas. Ya, ada firman Tuhan yang mengatakan kalau kita tidak mempunyai pengertian tentang pribadi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus itu, maka di mata Tuhan boleh disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Mau saudara? Kalau tidak tunjukkan identitas kita, siapa kita ini? Kita adalah anak-anaknya loh. Ya. Kalau kita percaya bahwa kita adalah anak-anaknya, tunjukkan ya, menjadi apa? Suatu sikap yang jelas, menteladani dia.
Tuhan ya memberikan teladan. Dalam Yohanes 13 itu memberikan teladan apa? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini loh teladan yang Tuhan berikan. Sebelum dia meninggalkan mereka, dia berikan teladan. Dengan penuh kerendahan hati, kita harus melayani. Kita harus melakukan sesuatu yang bukan berdasarkan kegagahan kita. Tuhan Yesus pada saat dia membasuh kaki murid-muridnya, dia lepas itu jubahnya. Ya kan? Dia lepas jubahnya, dia lepas keduniawian, kesombongan, mungkin segala yang kita miliki, kepandaian kita, posisi jabatan kita, tanggalkan semua. Kesombongan itu terutama, tanggalkan. Ini loh Tuhan teladankan untuk setiap orang percaya. Ya. Jadi kalau saat ini ya kita memperingati suatu hari yang luar biasa, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan menepati janji kepada murid-muridnya tentang kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan, ya. Sehingga pada saat mereka setelah menerima Roh Kudus itu, ya, dalam Kisah Para Rasul 2, mereka langsung apa? Dapat berbicara dengan berbagai macam bahasa. Ya. Karena pada hari Pentakosta itu sebetulnya hari Pentakosta Yahudi, ya, memperingati hari raya Yahudi, ya, mereka kumpul semua di sana. Jadi Pentakosta itu awalnya bukan hari rayanya orang Kristen, ya, tapi hari raya orang Yahudi. Pentakosta itu hari raya bungaran, ya, panen. Karena itu mereka pada ngumpul di Yerusalem untuk merayakan itu, ya. Tetapi kemudian pada saat mereka kumpul itu bertepatan dengan Pentakosta itu, Roh Kudus dicurahkan. Ya, namanya juga Pentakosta, ya, Penta 5 Kosta hulu. Hari yang ke-50 sejak kapan Tuhan Yesus bangkit. Ya. Jadi hari ke-50 itu Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk murid-murid pada saat itu. Dan saat ini, ya, di zaman akhir ini Tuhan ingin supaya kita tidak hanya melihat identitasnya saja, ya, tapi mengenal yaitu Roh Kudus itu dengan baik. Seorang penolong yang lain itu seperti apa? Bagaimana itu ada di dalam diri kita? Bukan hanya kita tahu nama saja tentang Roh Kudus, itu identitas. Cuma dilihat saja. Tapi dikenali. Sehingga apa? Kita tahu kiprahnya, kita tahu tindakannya di dalam diri kita. Kita tahu apa yang dilakukannya. Sehingga Tuhan bilang apa? Kamu harus lahir baru. Jangan hidup dengan hidup yang lama, lahir baru. Ya. Nikodemus tidak mengerti, dia seorang guru agama, ya. Orang yang mengerti tentang Taurat. Tapi pada saat dia bertanya pada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawab, dia tidak mengerti. Ya. Yohanes 3 ayat yang ke-5. Ya. Apa jawab Tuhan Yesus setelah adanya pertanyaan daripada Nikodemus, ya? Jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk. Tidak dapat masuk kemana? Kerajaan surga. Tidak dapat. Ini bukan saya yang ngomong, Tuhan Yesus sendiri. Karena apa dikatakan di sini? Jawab Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air, karena Yohanes Pembaptis berkata bahwa dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia yang datang kemudian yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Perhatikan, ya. Berarti Yesus Tuhan itu yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus.
Karena itu dia minta kepada Bapa atas namanya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kalau tidak dibaptis Roh Kudus, tidak jaminan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan tidak menjamin untuk bisa masuk. Artinya kita tidak boleh main-main loh. Kalau saudara merasa tidak penting Roh Kudus, ya berani memangnya, berani tidak masuk surga. Tidak apa-apa, silakan. Saya cuma mengingatkan saja. Tunjukkan sikap kita ini loh, hormati Roh Kudus itu. Sebagai pribadi yang punya karya, punya perasaan loh. Kalau disakiti itu, gak direken, itu punya perasaan sedih. Itu mendukakan Roh Tuhan. Efesus 4:30 itu, dia mendukakan Roh Tuhan itu. Bahkan lama-lama bisa memadamkan roh. Ya, sudah tidak ada lagi aktivitas Roh Kudus dalam dirinya. Padam. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, janganlah padamkan roh. Ya, jangan saudara. Bahkan apalagi kalau sudah ya menghujat Tuhan Yesus, kalau dia menghujat Roh Kudus maka tidak ada ampun lagi baik di dunia maupun di surga. Itu jelas firman Tuhan. Tidak ada ampun saudara. Karena itu ya, mari perhatikan hidup kita saat ini. Bagaimana kita ya menyikapi Roh Kudus itu di dalam diri kita. Apakah Roh Kudus itu benar-benar ya menjadi bagian penting di dalam diri kita, menjadi bagian penting di dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara harus punya daftar bahwa kayaknya bisa-bisa tidak akan ya, tercatat di dalam kerajaan surga. Perhatikan ya. Saya bukan ngancam saudara, enggak perlu, karena saya enggak punya hak untuk itu. Tapi firman Tuhan yang mengatakan ini. Ya. Karena itu kita berawas-awaslah saat ini. Berhati-hatilah. Jangan sampai ya kita ini sudah ya melakukan pelayanan dengan luar biasa, sudah ya mengerjakan semuanya untuk Tuhan. Ujung-ujungnya ya seperti dalam Matius 7, banyak orang di akhir zaman berseru-seru, Tuhan, Tuhan, ya, aku telah menyembuhkan banyak orang, buat mujizat, ya, mengusir setan. Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Ya kan? Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena itu dilakukan semua demi untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk memberikan sesuatu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus dalam dirinya sudah padam. Tidak ada artinya semua yang dikerjakan, tidak ada gunanya. Karena itu semua yang kita kerjakan, kita lakukan sepenuhnya. Karena apa? Karena pertolongan daripada Roh Kudus dalam diri kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26 ya, kita lihat di sini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Karena itu dia dikatakan Roh kebenaran, mengingatkan akan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus itu adalah penghibur ya, yang akan diutus oleh siapa? Bapa. Dalam namaku, dalam nama Kristus Yesus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Jadi Roh Kudus itu mengajar kepada kita, sehingga kita dituntun menuju kepada jalan yang benar, sampai kepada tujuan di mana janji
hidup kekal yang Tuhan siapkan untuk kita. Mengajarkan dan mengingatkan kita. Jujur saudara, ya, tidak ada orang yang bisa hafal firman Tuhan semuanya. Sak pandai-pandainya orang, ya. Tapi kalau ada Roh Kudus, itu yang akan mengingatkan terus firman Tuhan itu. Adanya Roh Kudus itu membuat kita ini suka akan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan, tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Itu karya Roh Kudus dalam diri kita, menjadi pribadi yang selalu bekerja, tidak mati, tapi bekerja, mengingatkan kita, mengajar kepada kita terus, sehingga kita tidak sampai tersesat, bahkan salah jalan. Kalau mau salah, Roh Kudus ingatkan. Karena itu berbahagialah kita semua yang sampai saat ini kita masih berjalan di dalam terangnya, masih berjalan di dalam kebenarannya. Karena itu berdoalah dalam Roh Kudus, berdoalah dalam rohnya. Dalam Yudas pertama, ya, Yudas pertama 20, ya, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ada persekutuan yang indah terus terjadi dengan Roh Tuhan. Roma 8:26 dikatakan bahwa kita sebenarnya tidak bisa berdoa, tapi Roh Kudus yang dalam diri kita yang membantu kita di dalam setiap doa-doa kita, bahkan yang tidak terucapkan sekalipun. Roh Kudus punya peranan besar, saudara, dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Tapi bagi kita yang mungkin ada banyak anak-anak Tuhan yang setengah-setengah, ya pokok percaya, kadang nggak percaya, ya, seperti timbangan itu loh, ya, bandul terus, nggak stabil, nggak bisa menang, nggak bisa diam. Karena apa? Nggak nganan, nggak kiri kalau timbangannya geraknya gini, nggak naik, nggak turun kalau timbangannya geraknya gini, ya kan? Nggak bisa diam. Kenapa? Nggak stabil, nggak tetap. Kadang naik gini, kadang turun begini, nggak pasti. Kadang panas, kadang dingin. Kata Tuhan, kalau kamu suam-suam, tidak panas, tidak dingin, tak muntahkan kamu, ya kan? Dimuntahkan oleh Tuhan, dan artinya tidak ada gunanya di hadapan Tuhan, tidak ada. Karena itu perhatikan dengan baik-baik bagaimana cara hidup kita saat ini, bagaimana kita hidup saat ini. Apakah hidup kita ini benar-benar, ya, ada penguasaan daripada Roh Kudus dalam diri kita? Apakah benar-benar Roh Kudus punya peranan besar dalam diri kita, yang menuntun setiap langkah kita, yang memimpin setiap apapun yang kita lakukan dan kerjakan? Dia itu penolong, penghibur, ya, itu selalu ada menguatkan kita. Karena itu mari saat ini saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang mau benar hidup di bawah pimpinan daripada Roh Kudus, mari persiapkan hati dan diri kita dengan baik-baik, ya. Galatia 5 ayat yang 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita memang hidup di dalam Roh Kudus Tuhan, baiklah hidup kita juga dipimpin. Jangan kita yang mimpin, Roh Kudus ditaruh dalam buritan, ditinggal, dibiarkan saja. Ya, karena kesombongan manusia seringkali suara Roh tidak pernah diperhatikan, sehingga yang ada adalah egonya, yang ada adalah segala kekuatannya. Karena itu Tuhan bilang, aku gak kenal kamu walaupun banyak yang dikerjakan.
Aku tidak kenal kamu. Karena itu biarlah pada peringatan Pentakosta turunnya Roh Kudus pada hari ini benar-benar kita semua ya memahami, bukan hanya melihat saja, tapi mengenal dengan baik Roh Kudus itu. Lewat apa? Setiap karyanya, ya, setiap pekerjaannya. Karena dia punya pikiran roh, ya, punya perasaan roh, ya, dia punya juga kehendak. 9 karunia roh itu semuanya menjadi pribadi Kristus, pribadi Roh Kudus yang ada di dalam dunia, yang saat ini tinggal di dalam diri kita. Jangan biarkan, kalau sudah kita dibaptis oleh air, kita harus selanjutnya ya dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau baptisan air dikerjakan oleh manusia, yaitu Yohanes membaptis. Karena itu sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah baptis. Yang baptis apa? Murid-muridnya. Karena dia Tuhan. Sedangkan Yohanes itu hamba, mengerjakan baptisan air. Tapi Tuhan itu mengerjakan secara rohani, yaitu baptisan roh. Tuhan yang membaptis kita di dalam Roh Kudusnya. Roh Kudus yang Bapa berikan kepada kita lewat Kristus anaknya. Karena itu biarlah ya pada kesempatan yang luar biasa ini kita bukan hanya sekedar memperingati saja, tapi kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk hidup oleh Roh. Amin. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Dia pribadi yang luar biasa. Dia bukan sekedar ya identitas, tapi dia benar-benar pribadi yang nyata, tinggal hidup di dalam diri kita sampai selama-lamanya, sampai kita bawa masuk ke dalam rumah Bapa, yaitu kerajaan kekal yang Tuhan sudah janjikan untuk setiap kita yang setia dan yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan kembali pujikan firman Tuhan, pujian lewat Roh Kudus Kau hadir di sini. Glory Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Kudus ku mengasihimu. Amin. Haleluya. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya. Buka hati untuk Roh-Mu. Kami buka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu Tuhan.
diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami saat ini Tuhan. Hadirlah Tuhan, kuasai kami Tuhan. Sama kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha. Oh haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, buka setiap hati kita, buka setiap hati kita. Haleluya. Oh haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kuasa. Haleluya. Oh haleluya. Roh-Mu Tuhan, kami buka dan buka setiap hati kita. Haleluya. Oh haleluya. Biar Roh Kudus menguasai kita, biar Roh Kudus bekerja untuk kita. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan Maha dengan kuasa Tuhan Maha. Oh haleluya. kuasa Tuhan Maha tinggi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di setiap hati kita. Baik di tempat ini, dimanapun, di rumah, Tuhan hadir. Tuhan menyertai. Roh Kudus luar biasa untuk kita, memenuhi setiap hati kita. Roh penghibur, roh penolong, luar biasa. Suatu pribadi, seorang penolong yang lain yang Tuhan berikan untuk setiap kita yang percaya. Dan kami yakin saat ini kuasa Roh Tuhan memenuhi setiap hati kita, setiap hidup kita. Biar hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh-Nya, karena kita hidup di dalamnya. Dari saat ini sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan lewat Roh Kudus-Nya memimpin dan menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya di mana ada kuasa-Mu, di situ ada karya Engkau yang luar biasa dapat terjadi dengan dahsyat. Dan sebentar kami akan menerima ini menjadi bagian yang luar biasa, yaitu lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Engkau yang kudus. Biar ini benar-benar menyucikan dan menguduskan setiap hidup kami, sehingga kami benar-benar menikmati kehadiran Engkau. Kami serahkan Tuhan, di depan kami ada roti dan anggur. Kami percaya ini adalah persekutuan dengan tubuh Engkau yang kudus dan persekutuan dengan darah Engkau yang kudus. Karena itu Bapa, kami serahkan roti dan anggur ini. Biar ini benar-benar Tuhan menjadi sumber kekuatan. Roh Kudus tinggal di dalam setiap kami. Semakin mantap dan semakin dahsyat. Bekerjalah Tuhan. Lewat roti dan anggur ini ada karya terbesar Engkau nyata. Roh penolong, yaitu seorang penolong yang lain hadir di dalam hidup kami, senantiasa ada dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Engkau yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap kami yang akan menerimanya boleh menjadi berkat dan memberkati hidup kami semua. Dan kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita telah menerima roti dan anggur. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Kita harus yakin, bahkan percaya bahwa lewat roti dan anggur ini ada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang saat ini sudah ada tinggal di dalam diri kita lewat Roh-Nya. Biar lewat roti dan anggur ini semakin menguatkan Roh Tuhan itu tinggal, hidup, menguasai, menghidupi setiap kita orang-orang yang percaya. Haleluya.
Mari saudara sekalian, kita angkat roti di atas kepala kita dan kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bukankah cawan anggur ini persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, terutama terima kasih yang sebesar-besarnya Tuhan. Lewat kebenar firman-Mu, Tuhan sudah mengingatkan kepada kami, begitu pentingnya peranan pribadi seorang penolong yang lain itu, untuk setiap kami yang percaya, bahkan menjadi pengikut-Mu Tuhan. Karena itu saat ini Bapa, Engkau sudah mengingatkan kembali kami lewat tubuh dan darah Engkau yang kudus ini, bahwa Engkau ada bersama dengan kami, tinggal di dalam kami, di mana Roh-Mu Tuhan ada, menguasai, mengajar, mengingatkan kepada kami tentang semua apa yang sudah Engkau berikan, semua yang Engkau perintahkan. Lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, kami punya kuasa untuk melakukan segala perintah-Mu Bapa. Bahkan kami sanggup untuk menghadapi segala rintangan, karena Engkau yang memimpin hidup kami. Roh-Mu Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupan kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada hari yang istimewa ini benar-benar Roh Kudus sudah menguasai, memenuhi setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur karena semua atas kebaikan dan pertolongan Engkau, ibadah dalam memperingati turunnya Roh Kudus dari pagi, siang, dari awal sampai akhir. Tuhan terus ada menyertai, Tuhan memimpin, semua berjalan dengan baik dan lancar. Semua karena kebaikan dan pertolongan Engkau ya Bapa. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami semua akan pulang, berkat sukacita boleh menyertai setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan yang tidak bisa Tuhan mengikuti, terutama yang di rumah Tuhan. Berkati mereka semua dengan limpah Tuhan, dengan kasih kuasa Engkau Bapa, supaya semuanya boleh menikmati kebaikan, kuasa Roh Kudus hidup memenuhi setiap hati kami, memimpin dalam setiap hidup kami. Karena itu Bapa, biar damai sejahtera itu boleh terus ada menyertai setiap kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami, baik presiden, menteri dan seluruh staf menteri dan kedokteran, perawat, semuanya tolong Bapak berikan mereka hikmat, kekuatan, terutama kesehatan yang prima ya Bapak, supaya dapat menyelesaikan tugas tanggung jawabnya untuk merawat pasien-pasien yang terdampak ini. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja nyata, baik aparat keamanan dalam pengamanan PSBB dan seluruh protokol untuk Tuhan
penyelesaian COVID-19 ini. Berikan mereka hikmat untuk dapat mereka mengerjakan yang terbaik. Dan kami serahkan Tuhan sepenuhnya negara kami ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Kami yakin Tuhan, virus corona tidak akan membuat kami mati secara rohani. Tapi kami boleh tetap kuat karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Tuhan kami mengakhiri ibadah ini. Biar damai sejahtera boleh memberkati setiap kami. Berkat yang luar biasa yang datang dari Bapa Surgawi, dengan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Tuhan ada terus menyertai kita. Damai sejahtera sukacita boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.